Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Topik kita hari ini super menarik. Selat Malaka, sebuah titik geopolitik yang nilainya ditaksir mencapai 3,4 kuadriliun. Kita bakal langsung bedah rumor sensasional yang lagi rame banget soal Amerika Serikat yang kabarnya mau mengambil alih Selat Malaka. Kita juga akan bongkar realita ekonomi dan geopolitik yang luar biasa di balik kepanikan tersebut. Coba deh bayangin, baru-baru ini media internasional di India itu bikin heboh publik. Mereka ngeluarin narasi provokatif yang ngeklaim kalau militer Amerika Serikat lagi siap-siap merebut jalur air vital di Asia ini. Berita kayak gini jelas sukses bikin panik, seolah-olah bakal ada invasi besar-besaran di halaman depan rumah kita sendiri. Oke, kita stop dulu di sini dan luruskan faktanya. Ya, rumor soal invasi ini tuh bener-bener cuma hoaks. Kenyataannya jauh lebih praktis dan ya sejujurnya sedikit ngebosenin sih. Kapal-kapal perang Amerika itu murni cuma lagi berlayar aja melintasi perairan internasional. Buat mereka, ngelewatin perairan ini adalah satu-satunya rute yang paling logis untuk mindahin armada dari pangkalan di Jepang dan Korea Selatan menuju Timur Tengah. Sesimpel itu. Tapi tunggu dulu. Yang bikin situasi ini benar-benar menarik adalah ketegangan aslinya tuh bukan soal invasi militer Amerika yang mengada-ngada tadi. Ketegangan sesungguhnya justru berakar dari ketakutan lama yang udah ada selama lebih dari 2 dekade. Kalian pernah dengar istilah dilema Malaka? Istilah ini dicetuskan langsung oleh Presiden Tiongkok, Hu Jintao, di tahun 2003. Intinya, ini ngejelasin betapa rentannya posisi Beijing kalau sampai suatu hari ada blokade angkatan laut di Selat Malaka. Nah, kalau kita lihat angkanya, ketakutan Beijing dan negara-negara tetangganya itu benar-benar masuk akal. Tiongkok itu bergantung banget sama selat ini buat 80% impor minyak dan 70% gas alam cair mereka. Jepang dan Korea Selatan bahkan lebih parah, ketergantungan mereka buat suplai gas alam cair itu nyaris absolut di angka 100%. Jadi bisa dibilang, napas ekonomi kekuatan utama Asia ini hampir sepenuhnya digantungkan pada energi yang lewat di satu titik sempit ini. Terus, apa sih yang ngebedain Selat Malaka sama Selat Hormuz yang juga sering banget masuk berita? Poin krusialnya ada di peran mereka masing-masing. Kalau Selat Hormuz di Timur Tengah itu ibarat gerbang produksi minyak global, nah Selat Malaka ini adalah gerbang distribusi utamanya untuk pasar Asia. Sebesar apapun minyak yang diproduksi di sana, nggak akan ada artinya kalau nggak bisa didistribusikan ke pasar terbesar dunia di Asia kan? Dan dominasi Malaka ini benar-benar nggak terbantahkan. Pada paruh pertama tahun 2025 aja, Selat Malaka ngalirin 23 juta barel minyak setiap harinya. Angka ini secara luar biasa ngalahin volume Selat Hormuz dan bikin titik-titik rute maritim raksasa lain kayak Tanjung Harapan kelihatan kecil banget kalau disandingin. 100.000. Ini bukan sembarang angka loh. 100.000 adalah estimasi jumlah kapal yang berdesak-desakan ngelewatin Selat Malaka setiap tahunnya. Ratusan ribu kapal ini memikul beban yang luar biasa masif karena mereka ngebawa sekitar 40% dari total seluruh perdagangan maritim global yang ada di planet kita. Dan kalau kalian mikir ini cuma soal minyak bumi, realitanya jauh lebih menakutkan. Selat ini juga nanganin 25% dari perdagangan mobil global, ditambah kargo-kargo curah super penting kayak barang elektronik, gandum, sampai kedelai. Kalau sampai selat ini ditutup, efeknya bukan cuma harga bensin meroket kayak waktu krisis Hormuz kemarin, tapi rantai pasokan makanan global bakal lumpuh. Harga bahan pokok di meja makan kita sehari-hari, wah, pasti bakal meroket nggak karuan. Masuk ke rencana cadangan Tiongkok yang nilainya triliunan dolar. Tiongkok sadar betul ancaman ini sangat nyata, dan mereka nggak mau cuma duduk pasrah nunggu urat nadi ekonomi mereka diputus. Makanya, mereka gerak cepat ngeluarin investasi gila-gilaan, lebih dari 4 triliun dolar Amerika, ke dalam inisiatif Sabuk dan Jalan sebagai rencana backup raksasa. Ibarat main game, Tiongkok ini pada dasarnya lagi beli nyawa tambahan maritim. Mereka ngebangun rute alternatif lewat Myanmar, Pakistan, dan Thailand. Bayangin aja, ada pipa raksasa sepanjang 770 km di Myanmar yang ngebawa 22 juta ton minyak per tahun. Koridor darat bernilai 82 triliun rupiah di Pakistan, sampai mega proyek jembatan darat di Thailand senilai 47 triliun rupiah. Tujuannya cuma satu, komoditas mereka bisa menghindarin perairan Indonesia sama sekali kalau tiba-tiba ada krisis meletus. Kenapa mereka rela keluar uang sebanyak itu? Karena tanpa rencana cadangan, biaya dari sebuah blokade di Malaka bakal sangat menghancurkan. Skenario terburuknya, armada kapal komersial bakal dipaksa muter jauh banget menembus kepulauan Indonesia. Kalau lewat Selat Sunda, berarti nambah jarak tempuh 2.800 km. Kalau lewat Selat Lombok, tambah jauh lagi, 3.500 km. Secara logistik, seluruh rantai pasokan dunia bakal tertunda nyaris sepekan penuh.
Nah, sekarang soal ide tol bernilai kuadriliun rupiah. Mari kita main andai-andai sedikit dengan skenario yang benar-benar mind-blowing. Seberapa besar sih daya ungkit yang sebenarnya dimiliki Indonesia atas hamparan jalur air yang paling diperebutkan di dunia ini? Yuk kita coba hitung-hitungan, semisal kita nerapin ide yang pernah dilontarkan waktu krisis Selat Hormuz kemarin, yaitu pasang tarif tol hipotetis sebesar $2 juta Amerika untuk setiap kapal. Kalau kita kalikan dengan 100.000 kapal yang melintas setiap tahun, matematika untuk Malakaining hasilin angka yang benar-benar luar biasa. Pendapatan totalnya bisa mencentuh $200 miliar Amerika. 3,4 kuadriliun. Ya, kalian nggak salah dengar. $200 miliar tadi itu setara dengan 3,4 kuadriliun rupiah yang dicetak setiap tahunnya. Jumlah kekayaan masif ini berpotensi didapetin cuma dengan satu cara, memperlakukan Selat Malaka layaknya sebuah jalan tol maritim raksasa. Gila kan? Apabila kita mau bagi adil pendapatan kuadriliun tadi rata kepada 3 negara yang berbatasan langsung, hasilnya tetap bikin geleng-geleng kepala. Indonesia, Malaysia, dan Singapura masing-masing bakal ngantongin dana segar sekitar 1,1 kuadriliun rupiah setiap tahunnya. Ini sebuah suntikan dana luar biasa yang bisa langsung ngubah wajah ekonomi sebuah negara. Tapi coba kita ingat lagi besarnya pengaruh militer Amerika Serikat di perairan tersebut, ditambah pendekatan kepemimpinan mereka yang memang business-minded. Ini ninggalin satu pertanyaan yang super provokatif buat nutup pembahasan kita kali ini. Haruskah Indonesia misalnya mengabaikan tetangga-tetangganya dan langsung bikin kesepakatan bagi hasil 50-50 sama Amerika? Gimana menurut kalian?